Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau bangunkan kami dan tubuh yang sehat. Dan sebelum mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau. Karena mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus berapi hamba-Mu, Roh Kudus berapi kami, celikan mata rohani kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Ratapan ayat pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Ratapan atau nubuat Yeremia. Ratapan pasal pertama ayat pertama sampai selanjutnya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terbencinya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air mata berjejuran di pipi, dan semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sedih pilu hatinya. Lawan-lawan yang menguasainya seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanak berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Ayat yang ke-11. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Aku tak acuh kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana. Ayat yang ke-21. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku, mereka menggembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Di sini kita lihat bagaimana ratapan atau nubuat Yeremia, di mana satu Yeremia sebagai nabi dikenal nabi yang suka menangis. Dia meratap keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Dia sebagai nabi yang mengalami kesedihan yang sangat dalam kepada bangsa Israel. Dia sedih yang sangat dalam melihat keadaan bangsa Israel. Maka dikatakan pada ayat pertama, betapa terpencilnya kota itu, yakni yang dahulu ramai laksana seorang penjandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Dia merasa dalam kesedihan mendalam melihat keadaan Yerusalem. Dan maka dikatakan pada ayat 5, lawan-lawan menangusainya, seterus-terusnya berbahagia.
Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanak yang berjalan depan lawan sebagai tawanan. Inilah keadaan Yerusalem saat itu. Bahkan firman Allah juga berkata pada ayat yang ke-7, terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dalam penderitaan akan segala harta benda yang demikian dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada pertolongan baginya. Para lawan memandangi dan tertawa karena keruntuhan Yerusalem. Bahkan pada ayat yang ke-11, berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung lidahnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Yeremia sebagai nabi Allah, dia menempatkan dirinya. Dia masih sedih yang mendalam, dia menangis melihat kotanya Yerusalem mengalami kehancuran. Dia sebagai nabi Allah melihat keruntuhan Yerusalem. Dan saya bangga dengan saudara. Saudara juga harus berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kemarin 17 Agustus tepat 76 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan didapat bukan diberi dengan cuma-cuma, tidak, melalui korban darah pahlawan. Kalau kita sudah merdeka, diisi dengan apa? Diisi kemerdekaan dengan untuk mendoakan buat bangsa kita Indonesia. Negara kita mengalami negaranya diberkati Tuhan. Negara kita boleh diberkati Tuhan. Kita menjadi warga negara yang baik. Apa yang kita berikan pada bangsa kita Indonesia bukan apa yang ku minta. Maka kita bukan jadi pengkritik-kritik negara, tapi kita berdoa buat negara kita. Apalagi saat ini sedang pandemi, biar cepat selesai, tak lama. Ya, selesai COVID-19 berlalu. Ya, lewat doa-doa saudara. Ya, kalau lihat keadaan mereka, banyak sekarang yang terpapar. Bagaimana bisnis usaha? Ya, kita butuh doa. Saudara mendoakan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Supaya negara kita boleh bangkit kembali. Negara kita boleh bangkit kembali melalui doa-doa saudara. Saudara dukung negara kita. Dan kalau Yeremia menangis sedih melihat kehancuran, kita jangan sampai juga mengalami kehancuran. Buat doa-doa kita. Supaya negara kita dapat kasih anugerah Tuhan. Tetap bisa dilewati badai pasti berlalu. Dan kita mau bersatu, sungguh menaikkan doa buat bangsa negara Indonesia. Warga negara yang baik, apa dapat kuberikan buat tanah air Indonesia selain doa, hidup dengan dengaran, mau divaksin supaya demi kebaikan kita, bukan jadi pengkritik, tapi menjadi pendoa yang baik. Tuhan juga mencukupi tahun mendengar doa saudara semua. Amin. Benar Bapa di surga, kau Yeremia menangis melihat kehancuran Yerusalem, dan kami juga menangis buat bangsa kami. Jangan sampai negara kami hancur, tapi negara kami tetap kuat. Badai pasti berlalu. Karena kami mau berdoa sahabat. Bukan saja kami mendoakan, kami semua warga negara yang baik mendoakan buat bangsa kami Indonesia, sehingga warga negara bangsa kami bisa melalui COVID-19 berjalan dengan baik, dan melalui mau divaksin, menjaga memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun, mencuci tangan, dan hati-hati dan hidup dengan baik Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu besar dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami cari nafkah, antar kami dan selamat, pulang dengan selamat, bungkus dan kembalikan kami besok pagi, dan kembali vaksin ini berjalan dengan sempurna, sehingga negara kami boleh negaranya diberkati oleh Tuhan, dan pemulihan terjadi. Kami doa bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan